Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Sewaktu kecil, Sania hidup sangat berkecukupan. Kedua orang tuanya memiliki pembantu untuk mengurus atau melayani segala keperluan Sania pada waktu kecil. Perlahan tapi pasti, Sania mencoba untuk selalu hidup mandiri sampai ia melewati pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai dengan jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat SMA, ia berkenalan dengan pemilik sebuah yayasan pendidikan. Ia memiliki kesenangan untuk mengajar anak-anak SD. Jadilah ia menjadi guru selama 7 tahun. Sania bekerja sebagai seorang guru dan melayani anak-anak. Berikut ikuti perjalanan hidupnya. Kelas 1, ibuku meninggal. Nah, itu ibu meninggal, aku sendiri, aku dan orang ibu, aku mandi aku sendiri. Nah, setelah itu pembantu sudah aku dengan koli, ada yang laki itu ada di pembantu bapakku. Setelah itu ibu meninggal, aku hidup mandiri. Bapakku itu menikah lagi, istri yang kedua, aku mandiri. Orang aku semuanya aku sendiri. Ya sebenarnya sih udah bisa dilayani sama pembantu, semuanya sama pembantu. Tiba-tiba sih ya aku usaha bagaimana caranya aku bisa, aku tegar, aku nggak mau perempuan yang main. Akhirnya sendiri, waktu nikah lagi dia sama istri yang baru, aku tinggal sama aku. Dia tinggal sama aku mandiri. Aku lulus sekolah, aku untuk melamar pekerjaan jadi guru, pertama privat untuk SD, privat di rumah. Setelah privat di rumah, privat di luar rumah, yaitu di rumahan. Privat di rumah, aku privat di rumah, aku dipanggil sama teman aku. Kebenaran teman aku itu anaknya Pak Yayasan, jadi aku tahu berkecimpung mengajar Pak Yayasan, tahu Yayasan aku menjadi yayasan itu, akhirnya yayasan itu teman aku, jadi aku mengajar itu. Aku mengajar itu dari 1998. Pertama mengajar SD atau kelas 3. Aku mau aku udah mengajar aku jadi aku bisa itu pertama kali itu aku yang pertama di perumahan di Lebak Bulus. Jadi enggak, aku udah angkatan pertama, mahasiswa angkatan pertama, tapi aku kuliah, aku antara dengan mengajar itu pagi, jadi dari jam 7 sampai jam 1, terus jam 1 aku kerja cuman aku cuma 2 setelah aku kuliah, aku nggak sampai ya. Nah itu ya sekarang
Selepas menjadi guru honor, Sania sempat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun sayang, ia tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena faktor lebih fokus menjalani pekerjaannya sebagai guru. Selain honor menjadi guru tidak mencukupi, Sania memiliki anak yang harus didampingi atau dirawat. Ia pun memilih untuk lebih fokus mendampingi anaknya. Suatu ketika pertemuan dengan istri seorang lurah diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah lembaga PAUD atau pendidikan anak usia dini yang terletak di Limo, Depok, Bogor. Sania menyanggupi. Ia mengatur, mengurus izin sehingga PAUD itu bisa beroperasi dan berjalan sebagaimana biasa. Sesungguhnya sesuai dengan perjanjian kerja, Sania bekerja di lembaga itu sampai dengan 5 tahun dan menjabat sebagai kepala sekolah. Namun lagi-lagi faktor ia lebih memilih mendampingi anaknya yang masih kecil dan ingin agar anaknya tidak terlantar, ia memilih berhenti dari tugasnya sebagai kepala sekolah. 5 tahun lalu, Sania pisah dengan suaminya. Ia mulai banting setir, mulai dari guru, kemudian menjadi asisten rumah tangga. Ada satu poin penting yang perlu kita ketahui. Meskipun dia seorang single parent, tapi ia memberikan perhatian soal pendidikan bagi kedua orang anaknya. Anak pertama kuliah di Universitas Indraprasta dan sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi. Sedangkan anak kedua sedang di SMP dan akan melanjutkan ke jenjang SMK. Layak diapresiasi sosok ibu dua anak ini. Meski single parent, ia mengutamakan pendidikan bagi kedua buah hatinya. Jadi ceritakan. Aku karena aku pekerjaan di kuliah, nah aku udah respect ke anak-anak gitu, ke anak murid aku. Jadi aku untuk meninggalkannya nggak tega gitu. Kasihan, dan mereka juga udah menyatu sama aku, jadi aku nggak tega. Jadi aku lebih memilih pekerjaan dibanding kuliah aku gitu. Nah terus setelah aku mengajar dari 91 sampai 98. 98 aku 98 aku nikah, rumah tangga. 98 November 98 Desember aku menikah. 99 Desember 99 Oktober aku resign. Bukan cuti, aku cuti lahir. Aku cuti lahir di bulan Oktober. Di bulan Oktober tanggal 7 aku cuti lahir sampai aku anakku besar. Pak Yayasan meminta aku untuk mengajar lagi di tempat semula, tapi aku nggak ada waktu karena anakku yang anakku masih kecil, nggak ada yang ngurus. Jadi aku putuskan lebih memilih mengurus anakku dibanding pekerjaan aku. Nah setelah itu setelah anakku besar, aku hamil anak yang kedua. Aku ditawari ngajar PAUD ya, karena aku berkecimpung di posyandu. PAUD ini karena berkaitan dengan posyandu. Aku berkecimpung itu di posyandu itu ada
balita, ada ibu hamil, ada lansia. Jadi aku berkecimpung di balitanya. Nah di situ aku karena itu aktif, aku mengikuti posyandu, aku mengikuti kejuaraan tingkat kecamatan juara 1, tingkat wali kota juara 1, terus tingkat provinsi Jawa Barat itu juara ketiga. Ya, jadi diminta sama lurah setempat yang tempat aku tinggal, aku disuruh menjadi kepala sekolah PAUD. Ya aku bersedia. Aku menjadi kepala sekolah PAUD dari 2011 sampai 2013. Sedangkan masa aktif aku, masa kerja aku yaitu dari 2012 sampai masih 2 tahun lagi 2015 konsisten. Tapi aku sedang mengundurkan diri. Kenapa aku mengundurkan diri? Kan alasannya aku tidak sejalan atau tidak sepaham sama teman-teman seperjuangan atau sama-sama guru. Bagi aku itu PAUD itu untuk ekonomi menengah ke bawah. Bagi aku jangan terlalu mahal karena itu untuk ya kalangan masyarakat ekonomi ke bawah. Takutnya mereka keberatan dalam segi SPP-nya, dalam segi yang lainnya gitu. Jadi aku punya ide tidak terlalu mahal. Yang penting mereka mampu bersekolah di PAUD. Gitu. Kalau mereka mampu ya mereka sekolah di TK biasa yang bonafit. Kalau mereka tidak mampu mereka bersekolah di PAUD. Tujuan aku sebagai kepala sekolah biar mereka itu bisa mengikuti pelajaran dan mereka bisa bersekolah di PAUD dan mengenyam pendidikan PAUD usia dini itu. Ya sebelum ya alasannya kalau dulu karena aku guru honorer. Kalau dulu itu guru honorer itu enggak seperti sekarang itu apa sih dapat upah rendah gitu. Jadi tidak mencukupi karena kebutuhan aku itu banyak. Nah aku single mom. Terus kebutuhan aku banyak karena aku sudah besar, jadi aku memilih jadi ART. Karena aku menghidupi dua anak yang harus aku beri pendidikan. Yang pertama anakku kuliah lagi menyelesaikan skripsi. Yang kedua anakku SMP mau SMK. Itu mereka itu lagi butuh biaya untuk pendidikannya karena pendidikan itu lebih penting untuk masa depan mereka. Nggak apa-apa aku ganti setir, aku menjadi asisten rumah tangga. Yang penting anak-anakku pendidikannya lebih dari orang tuanya. Oke. Berarti anak itu ilmu dikasih bekal ya, tidak berupa harta gitu ya. Prinsip aku orang yang gak punya. Bagi aku anakku itu aku dalam hidupnya aku titipkan ilmu, aku kasih bekal ilmu. Kalau ilmu bermanfaat sampai mereka itu tua, mereka benar-benar aku bekal ilmu untuk mereka, untuk kehidupan mereka, untuk masa depan mereka yang lebih baik dari ibunya. Udah. Oke. Rahim ke rumah. Ya gitu, karena katanya ya aku bilang guru yang paling, kalau ya alhamdulillah mereka bilang aku guru yang baik gitu. Jadi mereka suka datang rahim ke rumah. Terus aku juga masih ngumpul-ngumpul lah sama anak-anak murid aku.